Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Kentung Bonsai Project. Nah, buat teman-teman, setelah berapa hari kita nggak upload video, mungkin banyak yang menunggu. Ya, kalau ada yang menunggu, mungkin banyak yang bertanya. Biasanya 2 hari sekali, 3 hari sekali upload video, kok sekarang agak lama. Jadi teman-teman, karena ada kesibukan ya teman-teman, kesibukan. Terus kameramen Bro Alan juga sedang banyak tugas karena dia juga ngampus, jadi kita sedikit menunggu waktu yang pas. Nah, buat teman-teman mungkin banyak yang bertanya, mana nih bahan terbaru dari channel ini, mana nih bahan yang mungkin bisa di share ke kami yang paling bagus, bahan yang recommended untuk bonsai, terkhusus untuk pemula, seperti apa yang untuk pemula cocoknya. Nah, ini saya ada rekomendasi teman-teman, buat kalian ada rekomendasi bahan yang menurut saya penanamannya mudah, perawatannya mudah, pembuatannya juga mudah, namun memang ada sedikit kekurangan. Untuk batangnya, memperbesar batang, dia memang agak membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, ini bahan ini dulu awal saya praktek membuat bonsai ini ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat, ini jenisnya daun kecil, batang hampir mirip dengan pohon asam. Untuk akar bagus, dan kalau dia sudah tua akarnya coklat, itu bagus seperti batang ya teman-teman. Dan ini bagus, cocok sekali dibuat tipe on the rock panorama bergaya small, bagus untuk daunnya, bagus. Jadi nggak terlalu PR di masalah daun karena memang sudah daunnya kecil. Kalau bahasa oke-nya mikro ya teman, jenis mikro. Nah, ini penampakannya daun muda seperti ini, ketika sudah tua seperti ini. Saya juga ada contoh buat teman-teman. Ini akar. Nah, ini akarnya seperti ini. Nah, ini saya akan mempraktekkan ke teman-teman cara nanamnya ya teman-teman yang belum tahu. Kalau habis dicabut ditanam lagi mati apa enggak, medianya apa, yang bagusnya akan kita share ke teman-teman, sharing walaupun hal kecil ya teman-teman, kita akan sharing ke teman-teman bisa simak. Kalau udah yang tahu ya sekedar untuk hiburan aja, kalau yang belum tahu silahkan coba di bahan ini bahannya sangat bagus ya teman-teman, yang sangat bagus, mudah hidup, daun sudah kecil, batang berkarakter, akarnya pun cepat subur. Nah, buat teman-teman yang tanya cara nanam gimana sih, cara membibitnya. Nah, cara membibitnya seperti biasa teman-teman ya. Kalau kita stek batang, kita ambil, saya rekomendasikan buat teman-teman yang belum tahu, ambil yang paling muda. Jadi batang ini masih muda ya teman-teman, batangnya masih hijau muda, itu akan lebih mudah hidup. Kalau dia ditaruh tempat teduh tanpa disungkup pun, kalau batangnya masih hijau muda bisa hidup. Tapi kalau batangnya sudah tua, itu harus disungkup ya teman-teman. Ini menurut versi saya. Kalau teman-teman punya tips dan cara yang lain bisa di share juga ke kami. Ini bahan pertama kali saya membuat bahan ini banyak. Ini jenisnya namanya cendrawasih ya teman-teman, bisa disebut, orang yang menyebut itu cendrawasih. Kalau teman-teman mungkin di lain tempat ada yang sebutnya beda ya, mungkin bisa di share ke kami biar untuk nambah. Kalau untuk nama latinnya saya nggak tahu pasti, karena memang untuk nama latin sendiri saya nggak tahu. Kalau mungkin teman-teman ada yang tahu, ada yang mengerti nama latinnya apa, bisa di share ke kami untuk belajar bareng ya teman-teman. Nah, langsung aja kita perhatikan penanamannya seperti apa, medianya apa, kalau habis dari cabut begini mati atau tidak. Nah, setelah kita praktekin di video ini, nanti di video selanjutnya akan kita share pembuktian hidup atau tidak ya teman-teman. Oke, kita lanjut prosesnya. Nah, oke teman-teman, kita lanjut kita polybag ya teman-teman, polybag kecil. Nah, kenapa kok pakai polybag kecil, nggak langsung tanam di pot? Nah, fungsinya ini untuk biar dia fokus dulu di polybag kecil,
Karena ini polybagnya saya pakai panjang teman-teman. Kenapa sih pakai panjang, kecil pakai panjang? Karena kita membuat akarnya panjang dulu. Jadi nanti di program enak dia sudah panjang. Jadi kita mau ngarahin dibuat besar pun enak ya teman-teman. Maksudnya untuk program-program selanjutnya pun mudah. Cara lain bisa langsung ditanam di pot, bisa tanam di tanah bisa, tapi biar cepat mempermudah pembesaran terutama di akar dulu ya teman-teman, karena kita programnya di akar kita pakai polybag seperti ini. Oke, kita lanjut. Ini teman-teman. Nah, ini media tanah pasir seperti yang biasa saya gunakan media ini. Kenapa sih kok kentung, kenapa sih kok bang, kenapa sih kok bro suka pakai media ini? Media ini bagus. Kalau pakai tanah murni akar yang seperti ini biasanya teman-teman waktu musim hujan kita taruh di luar rumah biasanya banyak yang busuk. Sesuai pengalaman pribadi saya, busuk. Mungkin kalau nggak ditaruh di tempat yang terlalu banyak air mungkin is okay, no problem, nggak ada masalah. Tapi kita pakai seperti ini teman-teman. Kita ambil satu kayak gini, jadi murni akar ya, ini akar seperti itu, ada cabang. Nah caranya kita kasih lubang begini tuh, kita masukkan. Nah langsung kita timpa, kita tekan sedikit tapi jangan terlalu keras biar dia nggak terlalu mengikuti busuknya seperti ini. Nah mungkin akarnya di sekitar segini. Nah sisanya ini untuk perkembangan dia memanjang. Mungkin nanti mau di program on the rock atau mau program akar itu kan, kalau misalnya panjang segini kita ratakan di pot besar ini pun sudah mencapai ya teman-teman, sudah mencapai. Jadi untuk perputarannya pun bagus. Jadi kita perpanjangan pakai sistemnya dulu. Nah selesai ini kita coba lanjut seperti ini. Nggak usah terlalu kita tekan ya teman-teman, nggak usah terlalu kita tekan karena akar ini akan bergerak sendiri nanti. Katanya kalau terlalu tekan perkembangannya susah, panjangnya pun lama ya teman-teman. Nah seperti ini kita langsung ambil lagi, kita ambil. Nah seperti ini teman-teman. Atau mau kita rangkai seperti ini, kita rangkai seperti ini teman-teman. Kita tanam dua juga bisa seperti ini. Akar V masukin seperti ini, langsung kita tambahin media, kita tekan dikit, jangan terlalu keras. Mati enggak mati ya teman-teman. Jadi selagi akarnya memang sudah oke, sudah ada akarnya, untuk ini saya jamin selagi medianya bagus, enggak mengikat, selagi media poros, ditaruh tempat hujan penuh air pun aman. Jadi seperti ini teman-teman. Lanjut, sebenarnya pakai aqua juga bisa, pakai bekas sisa aqua ya, karena ini bahan jadi kita pakai seadanya ya teman-teman. Pakai polybag dulu, nggak kita pakai pot karena kita fokus biar akarnya panjang. Untuk aqua juga bisa lebih panjang, apalagi itu lebih bagus. Apalagi kalau mau buat on the rock itu lebih bagus pakai aqua, kita potong biar akarnya panjang ya teman-teman. Fokus ke on the rock itu lebih bagus pakai polybag yang panjang seperti itu. Ini ya ada akarnya, ini ada cabangnya. Mau kita dua begini dia nanti bisa nyatu, tapi kalau memang kita mau sambung gini biar batangnya nyatu, kita tanam agak dalam. Kalau mau satu cukup satu gini bisa.
Oke. Nah, karena ini sudah bercabang, jadi kita pakainya cuma satu. Langsung kita tanam. Ini. Penyiraman gimana? Gak usah terlalu banyak, yang penting media jangan sampai kering. Jadi usahakan tetap lembab. Kalau media poros pun penyiramannya banyak, kena curah hujan tinggi pun aman ya teman-teman. Jadi untuk bahan-bahan mudah seperti ini, habis dari proses stek batang pun aman. Oke. Nah, mungkin juga ada yang masih bingung, sebenarnya bahan yang cocok untuk buat bonsai itu jenis apa, namanya apa, batang seperti apa harus daunnya kecil, ya enggak ya teman-teman. Jadi kita cari bahan sesuai. Kalau untuk yang pemula seperti saya, yang ada aja di sekeliling kita coba dulu. Kalau bahan sih banyak ya teman, ratusan, mungkin ribuan yang bisa dibuat bonsai. Tapi kita kasih sampel, kita share ke teman-teman yang sudah pasti maksudnya kemungkinan dijumpai di sekeliling kita, sekeliling rumah, atau di tempat-tempat penjual tanaman itu sering ada ya teman-teman, sering ada dan banyak. Dan yang pasti kalau untuk pembeliannya enggak terlalu mahal, jadi kalau untuk belajar jadi oke, aman, kantong juga aman teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita lanjutin ya. Mungkin selanjutnya kita langsung aja, nanti kita terusin videonya untuk prosesnya ini seperti ini. Selanjutnya enggak saya share karena memang masih banyak teman-teman, masih banyak. Jadi nanti takutnya durasinya terlalu panjang, teman-teman bosan melihatnya. Ini sedikit share dari saya. Yang jelas kalau untuk stek batangnya ini mudah seperti biasa. Yang lebih mudah pakai batangnya yang masih muda, yang masih hijau, ini mudah hidup. Media tanah pun mudah hidup. Yang penting kita nanamnya jangan terlalu dalam karena nanti biasanya busuk batangnya. Oke, lanjut. Nah, oke teman-teman, seperti inilah hasilnya. Sedikit tips bagi yang belum tahu, terkhususnya untuk pemula, seperti inilah ya. Ibaratnya ini sharing kecil-kecilan ya teman-teman ke kalian yang belum tahu, yang belum pernah coba. Seperti inilah cara saya. Nah, bahan ini sangat oke, sangat bagus. Daun sudah kecil, untuk proses belajar khusus buat pemula seperti saya cocok, karena kita nggak terlalu banyak PR untuk di masalah daun, tinggal masalah akar dan batang seperti apa. Teman-teman silahkan bisa dicoba. Kalau yang punya bahan silahkan, yang mau tanya silahkan komen ke channel ini, siapa tahu kami bisa membantu sedikit. Mungkin ada yang pertanyaan teman-teman yang belum jelas, silahkan ditanyakan di komentar. Oke, seperti ini. Nah, kenapa pakai caranya seperti ini? Kenapa harus pakai polybag, nggak langsung ditanam? Because untuk akar ya teman-teman, untuk akar supaya lebih oke, biar panjang dulu akar, fokus dia memanjang. Karena dia pakai polybag kecil, otomatis kecil panjang, otomatis dia memanjang akarnya ke bawah. Jadi kalau dibuat fashion on the rock itu oke. Kalau untuk kita mau tampilan akar juga lebih oke. Oh, mungkin teman-teman juga pakai medianya tanah gimana?
nggak apa-apa ya teman-teman, nggak masalah. Media juga nggak harus seperti saya, tergantung teman-teman gimana enaknya, gimana oke-nya menurut teman-teman boleh. Terus dijungkup apa enggak sih? Sebenarnya lebih bagus disungkup ya teman-teman. Kalau nggak mau disungkup, teman-teman ambil batang yang masih hijau. Ini tanpa sungkup pun, yang penting taruh tempat teduh, jangan terlalu tanah mengikat, sedikit poros-poros sedikit, namun harus pakai tanah ya teman-teman. Karena untuk proses penumbuhan akar harus tanah murni ya teman-teman. Dicampur pasir sedikit, oke. Pakai tanah campur pasir sedikit, nggak disungkup, no problem, nggak ada masalah, is oke. Yang penting buat teman-teman terus pantau channel ini agar kami terus bisa berkarya, bisa sharing-sharing sedikit tips kecil, hal-hal kecil tentang mengenai bonsai sesuai pengetahuan dan sesuai hobi kami. Oke teman-teman, like, comment, subscribe, and share. Semoga video ini menghibur, dan jangan lupa teman-teman silahkan komentar kalau ada pertanyaan. Di sini hanya berbagi tips kecil untuk teman-teman, sharing hal-hal kecil. Kalau untuk senior mohon maaf bila video ini mungkin terkesan sudah biasa atau mungkin sudah tahu atau bagaimana. Untuk sekedar hiburan saja, karena di konten ini kita sharing, belajar bareng. Sedikit tips-tips itu hanya sebagai gambaran buat teman-teman pemula. Oke, like, comment, subscribe, and share channel Kentung Bonsai Project. Oke, silahkan like, comment, subscribe. Dengan channel ini pembahasan bonsai selanjutnya akan lebih oke bareng saya. Oke, salam bonsai.